mendoakan Amerika presidennya damai dengan Indonesia karena dunia ben gak geger katanya. Nah, lepas dari cara beliau ngendikan seperti itu, kita bisa menfekihkan memang wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, bahwa agama ini memang untuk rahmat bagi semua. Nah, maksud saya bisa matur ini ke Habibidin, ke keluarga, bahwa penafsir standar itu kedah wonten supaya nanti tidak versinya yang berat-marit, karena kita punya pengalaman kan sebesar Rasulullah saja nyuwun sewu terjadi hadis apa maudhu ya, jadi harus dikawal secara apa ilmu. Siapa yang ya tentu yang paling kita dengar ya yang masyhur itu ya Habib Umar lah misalnya, yang di luar keluarga Kudus ada Habib Umar, ada Habib Lutfi, orang-orang. Dan tapi apapun itu kita ini juga membantu secara fikih dalam menafsirkan itu, bahwa ketika beliau dekat dengan Umaro tidak untuk khaldun nafsi, tidak untuk jam ilmal, tidak untuk menang-menangan, tidak untuk jam ilmal, tapi untuk limaslahatil amah, untuk kemaslahatan apa bersama, untuk umum. Apalagi tadi saya dengar sendiri dari Habibidin, nanti ketika Habib Ja'far jadi ikon di makam Peloso juga keluarga ada minta tadi, artinya tidak minta itu ya memang kita sudah dilatih untuk ikhlas itu. Soal nanti nyuwun sewu manajemen makom karena mungkin kebanyakan hasilnya terus mikir untuk pondok tahfidz nggih monggo, tapi itu tidak dari keluarga tapi murni dari apa manajemen yang ya pengelola kelurahan sendiri. Kalau kita sendiri tidak. Terus yang ketiga, bahwa sejarah orang-orang soleh memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul. Jadi saya sering baca di kitab-kitab awwalu hadaddin al-i'lam. Pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan. Sehingga Rasulullah ketika rawuh dawi Gua Hira, beliau pertama itu naik gunung Sofa terus memaklumatkan kalau beliau itu nabi dengan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa, mungkin karena tidak wali, itu yang jelas itu. Kedua, ada ahli fikih. Tapi kita yang ahli fikih itu ngerti, wali-wali sudah kabundut kalau nggak disebut lagi ya lupa, apalagi artis. Cuma Habib Ja'far caranya seperti itu. Beliau sering memberi hadiah Fatihah, karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis, lihat film dan apalnya tokoh-tokoh film, sampai yang di luar negeri juga hafal, tapi wali-wali yang sudah kabudut dah hafal. Nah, semangat beliau menyebut itu tuh ada filosofinya. Itu yang nggak wali pasti tidak paham, yang nggak ahli fikih yang nggak paham, malah geremeng kadang. Di bulan baleni maksudnya ini serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Jadi itu ada teorinya. Quran sendiri ceritanya juga yang diulang-ulang. Jadi itu ada filosofinya. Itu kan sama dengan semua kiai meskipun monoton selalu bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati semua sahabat. Kata wa alihi juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati alun nabi. Makanya kata Basim Asy'ari wa nuhibbu ahlal bait wa nu'azzimu ahlal bait wa nu'azzimu jami'a ashabi Rasulillah. Ciri khas kita ahli sunnah adalah menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait dan menghormati semua sahabat. Jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wa ala alihi washabihi ajmain, tapi ini maklumat sebuah akidah, maklumat sebuah ciri khas. Lah nanti kalau bangun makom juga diniati gini, ini maklumat bahwa bangsa kita menghormati wali, menghormati habib, bukan gagah-gagahan terus seperti itu ndak. Ma'adzallah min dzalik itu ndak akan, tapi sebagai ikon kita bangga, kita tabahi kalau dalam bahasa Arab dengan eksistensi Habib Ja'far. Jadi saya beberapa kali dengarin beliau ketika dengan Pak Jokowi, dengan Gus Ali, dengan Mbah Mun, terus terakhir dengan saya di sini, kenangan saya itu harus difekihkan. Jadi ketika beliau kesini biasanya dikawal dari Mapolda, kemarin saya juga melihat acara pemakaman. Saya pas itu baru datang dari Situbondo. Jadi semua itu harus difekihkan. Sehingga dalam fikih misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja itu ila maliki Qaisar, ila malikir Rum, ila Qaisar. Itu kata ulama-ulama, Nabi itu ngakui jabatan dunia. Buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil Malik, dipanggil apa? Raja.
Jadinya Nabi nggih kersa apa ngakui eksistensi hukum yang sedang apa? Yang sedang berlaku. Ya tentu tidak yang tidak yukhalif ya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan Kapolri, Presiden atau dekat dengan Umaro jangan ditafsirkan macam-macam, tapi tafsirkanlah bahwa semua ingin kita ini baik-baik saja, baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa Umaro. Dan itu yang diihyai seperti itu, al ulama wal umaro tau aman. Ulama dan Umaro itu saudara kembar, saling meleng. Saya sebagai kiai itu juga gak bisa bayangkan berantas narkoba dengan penyelundupan seperti itu. Yang punya otoritas itu polisi. Kita gak bisa bayangkan kan seperti pemerkosaan, penggarungan, pembunuhan itu gak bisa bayangkan kalau gak ada apa? Polisi. Nah anggap saja Habib Ja'far itu ikrar bahwa kita ini butuh negara. Lah bahwa kita di sana sini ada kekurangan baik di aparat negara maupun di kita ya sudah, al-insan makhluk khotok manusia. Tapi kaidah kita dalam fikih itu la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Kita bernegara pasti tidak ideal, tapi kita butuh kekuatan untuk melawan penjahat, kekuatan untuk melawan pengedar narkoba, kekuatan yang bisa menangkap pemerkosa. Nah kekuatan-kekuatan itu adanya di kepolisian. Sama kita butuh kesejahteraan, benar sing mikir menteri keuangan, Menko apa. Kita butuh kesehatan ya ada yang mikir yaitu menteri kesehatan. Karena kalau sing mikir kiai terus bentuknya kadang-kadang kayak rondok jimat gitu. Nah sing ra tepak terus rondok dukun gitu. Jadi repotnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu nak tepak ya dongo, nak ra tepak ya rondok gitu. Nah, jadi ini kula suwun sekali, saya mohon semohon-mohonnya sama keluarga Habib Ja'far, utamanya sama Habib Umar Al-Mutahhar yang beliau lama sekali di situ, sama pendereknya Habib Ridho Khirit ya. Habib Ridho Khirit. Saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau. Coba tafsir-tafsir fikih ini kita hidupkan supaya enggak ada tafsir yang macam-macam gitu. Jadi boleh kasih saran? Iya gimana? Kalau saya ya kan, Habib Ja'far mendingan jenengan. Ya kan? Mungkin kalau Habib Umar itu terlalu sibuk. Ya kan? Jenengan punya orang yang bisa menulis sejarahnya Habib Ja'far. Jenengan yang mengkoreksi. Oh ya, saya yang pokoknya yang bagian fikih insyaallah saya ikut bikinnya nanti. Itu lebih bagus. Jadi versi-versi yang tadi kayak beliau dekat dengan Pak Jokowi jangan dilihat karena Pak Jokowi presiden top. Bukan, dengan Pak Polisi pun, dengan camat pun, atau dengan rakyat kecil pun beliau. Jadi ini semuanya dalam konteks. Saya bersaksi ya Mbah Mun. Banyak orang bilang Mbah Mun sudah para wong presiden kan keren. Mbah Mun ditamoni KUA itu ya hormat. Ditamoni polisi, tentara yang kopral pun hormat. Cuma orang-orang hasut ngiranya agak tunggalnya nak para kebek presiden. Tapi kita kan bersaksi sebetulnya kan dengan siapapun beliau juga hormat. Jadi jadi nanti istilahnya kalau di buku sekarang itu testimoni. Jadi nanti yang kesaksian Habib Umar monggo, Bidin monggo. Tapi nanti semua itu dikawal secara fikih. Karena kalau dikawal fikih ini awet. Saya beri contoh ya betapa pentingnya fikih. Rasulullah SAW itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak priayi menurut ukuran orang-orang priayi. Orang priayi itu kalau dahar kan dinampan terus pakai sendok. Nabi itu dahar kayak umumnya orang. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat tuh, ini ngaku Nabi kok cara makan seperti itu. Tapi kata ulama-ulama itu penting sekali. Karena Nabi jadi Nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembah lembutnya, justru kecelakaan dianggap Tuhan. Sehingga trauma dari itu Nabi itu sak urip-uripe, sak gesang-gesangnya menunjukkan kalau dia seorang manusia. Nate sholat patang rokaat itu kali rokaat ditakdir dilupakan sama Allah supaya kelihatan basariahnya. Orang yang agak ngerti fikih dianggap nak dalam murah agak apa dianggap beda bakule ribet kan. Jadi penafsiran ini penting sekali. Nah akhirnya ulama-ulama kenapa Nabi dahar di depan umum. Bahkan Nyuwun Sewu pernah juga di depan umum Nabi itu dimarahin orang.
dimarahin orang macam-macam, Nabi ya sabar. Sampai beberapa kali dimarahin. Tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman. Ini orang Yahudi. Saya membaca alamat Nabi ada di kamu semua, kecuali satu yang belum saya jumpai, yaitu ketika dimarahin, dimaki-maki, nambah-nambah khilmannya, sifat sayangnya, sifat sopannya. Dan sekarang saya temukan sifat itu pada Anda, maka asyhadu alla ilaha illallah wa anna kamu Rasulullah. Jadi fikih ini harus dibaca. Seorang lagi, fikih ini harus dibaca. Sehingga ketika Nabi lupa sholat duhur hanya 2 rakaat, Nabi dawuh ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Saya sebetulnya enggak lupa, tapi saya ditakdir lupa, supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa. Jadi lupanya Nabi itu berkah bagi kita semua. Saya sering nyontohkan tuh sholat qadha. Normalnya sholat qadha itu tidak wajib karena batas waktunya sudah habis. Kalau kita tangi turu 12:30 sekolah SMP kan sudah gak mungkin sekolah, jatahnya sudah habis. Normalnya qadha itu tidak wajib. Karena yang namanya sholat subuh ya antara 4:30 sampai jam 6 misalnya. Waktu itu habis kan harusnya kan sholatnya juga habis, karena malaikat bagian nyatet sudah tutup buku kan. Itu ibarat kita mau nabung sudah jam 4 jam 5 kan bank sudah tutup. Tapi barokahnya Rasulullah nanti ditakdir qadha. Saya ada bilang qadha, ditakdir qadha subuh. Dan ternyata Nabi sholat. Terus jadi pelajaran bahwa qadha itu wajib. Nah, jadi Nabi itu dalam kondisi yang seakan-akan Nabi kok qadha, itu aja berkahnya. Tadi kan Nabi gak pernah qadha. Mungkin ulama-ulama pertama kayak Izan mesti berpikir butuhnya qadha itu. Mesti berpikirnya begitu, karena nah, contoh yang terakhir sekaligus ini pengalaman fikih. Semua ketika tawaf itu jalan, tapi Rasulullah itu naik unta. Itu kalau orang nggak seneng Nabi atau nggak ngerti fikih, anak buah kon melaku dek enak-enakan lengas-lengas numpak unta. Tapi barokah para penafsir fikih akhirnya diketahui bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf harus jalan. Buktinya Nabi naik unta. Akhirnya kita pakai kursi roda punya dalil, yang agak sepuh pakai skuter punya. Coba kalau dulu Nabi jalan kaki, akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan kaki. Jubah juga gitu, bibitin jubah, baju hem kayak gini. Itu dulu semua tabiin kalau sholat tuh pakai pakaian resmi, pakai jubah, pakai gamis. Kalau Indonesia mungkin pakai hem resmi. Itu Jabir bin Abdillah datang ke masjid, jubahnya dicopot, serbannya dicopot, dicandal loh ya. Terus sholat pakai sarung satu, akidan bena torofaihi ala atiki, sarungnya dicancang begini, kayak orang-orang kuno di kalung no. Terus ketika dikomplain sama tabiin, ungzuru ila sahibi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat seperti itu. Terus beliau marah. Saya bersaksi Nabi pernah sholat seperti saya ini. Akhirnya barokahnya itu orang tahu batas minimal aurat, yaitu mabena surah. Andai kan semua sholat mulai dulu jubahan pakai gamis, pakai hem, akan dikira syarat sahnya harus seperti ini. Tapi barokahnya itu orang yang pakai celana seperempat ngisore dengkul pasangon atau pas apa di sawah bisa sholat karena memenuhi syarat. Jadi itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau dengan standar gamis imamah yaitu kondisi terbaik karena pakai pakaian ketika pakai sarung diikatkan juga kondisi terbaik karena itu maklumat ilmu bahwa ini standar minimal untuk satrul aurah. Itu hebatnya Nabi. Pas pakai pakaian resmi ya adnal halat, pas pakai pakaian paling minimal juga a'lal halat. Jadi gimana pas pakai a'lal halat ya a'lal halat, pakai adnal halat juga a'lal halat. Jadinya Nabi ketika pakai gamis, pakai imamah juga kondisi terbaik karena pakai pakaian. Ketika Nabi hanya pakai sarung satu dan menutupi aurat juga kondisi terbaik karena sebagai maklumat secara ilmu bahwa itu batas aurat. Jadi apa? Nabi ketika sholat juga kondisi terbaik, ketika dahar juga kondisi terbaik karena dahar Nabi memaklumatkan aku ini mau terima Nabi ora pangeran. Nah, jangan sampai Nabi dahar terus Nabi kok pegawai ngemil, itu tidak bisa. Nabi dahar sekaligus memaklumatkan nafyul uluhiyah bahwa saya tidak Tuhan karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa. Di sini hebatnya Quran ketika nyifati Nabi era Rasulullah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Jadi makanya saya
sering dengar Habib Ja'far kecilnya sering main layangan, sering dolanan ayam. Itu menurut saya filosofinya orang tuh tidak perlu bagian nunggu punya Alphard tabungan miliaran, cacilek dolanan pitik ya wis seneng. Butuhe donya ku syukur dolanan pitik ya dolanan pitik. Tapi nek iso jodoh. Intinya itu bisa kok ditafsirkan secara Nabi itu kalau ada sahabat dolanan manuk ya seneng. Ya Umair mafa'alan nughair, cuma manuk piye cung. Aku tak cilik. Itu. Jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara fikih supaya hal-hal yang basyariah itu menjadi makna yang luar biasa. Kayak tadi Nabi itu menunjukkan basyariahnya. Tapi itu bagus karena beliau jadi nabi setelah Nabi Isa yang gara-gara pesonanya terlalu magis, kebablasan dianggap Tuhan. Tapi Nabi enggak, kayak umumnya orang. Dahar ya kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya orang. Kadang-kadang ya dineng bojone sak wulan, macam kayak umumnya orang. Masyhur itu Nabi nanti ya amang kesuwen ya setahun nih. Setahun kesuwen ya ana riwayate. Jadi saya ingin lah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah, bahwa seorang nabi enggak boleh dituhankan. Ini penting sepenting-pentingnya. Makanya ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kabudut gimana wong nyatanya cara lahir kabudut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au qutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kabundut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kabudut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan dan beliau itu orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudutnya biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lha iki umat yang perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basyariah ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut ya suwen, dolanan pitik ya suwen. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja atau ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun nanti saya ikut bantu testimoni ya, saya itu yang spesial fikih lah ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, begitu juga Habib Ridho Khirid pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu terutama ya bidin. Tadi saya mohon semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih sana menurut kapasitas fikih. Karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo repot. Sama tak ceritani donga mara kuburan ya barokah rodok suudzon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu merobaki terus Nabi ngendikan assalamualaikum daroko. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudzon, tapi barokah itu ada riwayat
Assalamualaikum taro kaum mukminin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jebule ngono to. Ya sik aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah. Kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Orang Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Ya zani putune kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keihak, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat. Ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, terus dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak Saudah. Mana Aisyah terus entek tuh. Aku sing ayune ngene ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kau begitu ya Rasulullah? Waqad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Jadi aslinya orang niat takok. Ya rada niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan syakur. Jadi ini Rasulullah SAW. Semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya main tahajud terus yang ngamuk. Innali ainika haqqan wali zaujika. Kok ngono cung bojomu ya duwe hak ngene. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling minim. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai hem resmi akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Nah begitu juga nyun sewu ketika Nabi lupa, sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah duhur 2 rakaat. Terus beliau kundur setelah di pintu ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qasar apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Ahakun maqaulahu dzulyatin, tadi yang dikatakan dzulyatin apa benar? Iya ya Rasulullah, kau tadi sholat 2. Sahabat yang kayak kula mun seneng, wah ini sholat duhur model baru, berarti mulai besok 2 rakaat dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir nambahi 2. Nah, semenjak itu diketahui kalau sholat lupa ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja barokah. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditakdir kodok saja barokah. Termasuk dicurigai bojo, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan. Itu dalilnya itu hadis itu. Hadhihi kalimatun ghairul Quran. Ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum daraqaumim. Dan kalimat ini tanfaul mayyita. Karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita, manfaati ke mayit, apalagi kalimatul Quran. Lagi-lagi barokah. Padahal itu peristiwanya dikiting tadi. Dicurigai tadi. Jadi saya mohon nanti buku tentang beliau itu segera diterbitkan keluarga dengan niat supaya versi itu tidak berseliweran. Sama seperti Rasulullah, akhirnya ada hadis sahih macam-macam. Kenapa ada hadis sahih? Supaya yang maudhu ini tidak berseliweran. Nggih, ngaten mawon matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.